Selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khotib pada Jumat kali ini yaitu Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Syara'i dan sebagai Bilal Al-Ustadz Fauzi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله الذي بشر المهاجرين في سبيله بالجنة التي فيها نعيم مقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكريم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا إلى صراط مستقيم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang sangat mulia dan sakral ini, marilah kita bersama-sama senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kembali banyak berfikir, banyak merenung, banyak mentelaah dan mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, sebagai manifestasi penghambaan dan kecintaan kita ke hadiratnya. Sungguh ma'asyiral muslimin, Allah telah banyak menganugerahkan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat lahir maupun batin, seperti nikmat iman dan Islam, sehingga kita berada dalam akidah dan agama yang benar. Nikmat kesehatan akal, sehingga kita bisa berfikir mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang positif dan mana yang negatif. Nikmat kesehatan badan, keamanan lingkungan, sandang pangan, udara dan air, semuanya tersedia dalam hidup kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau mau menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah juga mengatakan, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu, baik itu lahir maupun batin. Sungguh ma'asyiral muslimin, kebenaran ayat tersebut di atas sebenarnya telah kita yakini dan kita rasakan bersama. Terbukti sampai detik ini kita masih bisa menghirup udara segar di buminya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan sehingga semua anggota tubuh kita berfungsi secara normal. Allah berikan kita keamanan lingkungan sehingga kita semua bisa bekerja dan beribadah dengan tenang. Apalagi ma'asyiral muslimin, kalau kita mau sesekali merenung dan mengambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur, terkena musibah, bencana, banyak rumah-rumah mereka yang hancur, ribuan orang mengungsi, banyak dari mereka yang cedera, dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang telah meninggal dunia. Kalau kita ingat itu semua,
maka apa yang ada pada diri kita ini semakin terasa dan semakin nyata adanya bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita umur panjang, Allah berikan kita keamanan lingkungan sehingga kita bisa bekerja dan beribadah dengan tenang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Maka apakah pada dirimu kamu tidak memperhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Begitulah ma'asyiral muslimin, sebenarnya kita ini berada dalam kenikmatan yang tiada tara dan kesempurnaan ciptaan. Tapi kita tidak menyadarinya. Kita tetap merasa resah, sedih dan gelisah. Meskipun kita masih mempunyai makanan untuk disantap, air segar untuk diminum, waktu yang tenang untuk istirahat, dan kesehatan untuk terus berbuat. Namun kita terkadang acap kali sibuk memikirkan sesuatu yang tidak ada, sehingga lupa untuk mensyukuri nikmat yang sudah ada. Jiwa kita mudah terguncang hanya karena kerugian materi yang mendera. Padahal sebenarnya kita masih mempunyai banyak pengantar kebahagiaan, karunia, kenikmatan dan lain sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Rabb kamu yang manakah, kata Allah, yang kamu dustakan? Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, marilah kita renungkan dan kita syukuri apa yang ada pada diri kita, keluarga kita, rumah, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya yang ada dalam hidup kita. Dan janganlah kita ini termasuk golongan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, tapi mereka ingkar, kata Allah. Mereka kufur, mereka tak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan harta tapi digunakan di jalan yang mengakibatkan Allah murka. Allah berikan kita kesehatan, tapi tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal a'izza, ikhwanal muslimun rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi setiap insan yang beriman merupakan sebuah kewajiban, sebuah keharusan, sebuah keniscayaan. Bukankah kita semua setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik selalu sibuk mengkonsumsi dan menikmati fasilitas dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syukur ini diartikan oleh seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, isti'malu ni'amihi ta'ala fi mahabih. Bersyukur itu adalah menggunakan, memanfaatkan segala yang kita miliki ini di dalam hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk menjadi manusia yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ma'asyiral muslimin, ada 3 model syukur yang harus kita lakukan bersama. Yang pertama adalah
syukur i'tiqadan, atau yang dikenal pula dengan syukur qalbi. Artinya harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa semua yang kita miliki, prestasi yang sudah kita raih, itu tidak ada lain semata-mata hanya anugerah dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena banyaknya relasi kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata, sekali lagi, itu adalah anugerah dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keyakinan ini harus kita berkomitmen dalam hati bahwa semua yang kita miliki, kita gunakan, kita niatkan, hanya kita fungsikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, setelah kita yakini dalam hati bahwa semua itu adalah pemberian Allah, bahwa semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah, harus kita ikrarkan melalui lisan yang disebut dengan qaulan atau syukur lisan. Seraya kita harus memuji Allah terhadap segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yashkur man lam yahmadullah. Belum dikatakan orang yang bersyukur sebelum dia pandai memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, setelah kita yakini dalam hati, setelah kita ikrar dengan lisan, maka yang ketiga dikenal dengan fi'lan atau syukur jawari. Syukur yang dilakukan oleh seluruh anggota badan. Setelah kita yakini dalam hati, setelah kita berikrar dengan lisan, maka harus kita wujudkan, harus kita buktikan melalui perbuatan kita dalam sehari-hari. Harus kita tampilkan melalui seluruh anggota badan kita. Kalau Allah berikan misalnya kesehatan mata, maka pandangan mata ini harus kita gunakan melihat hal-hal yang ma'ruf, bukan melihat hal-hal yang dinilai maksiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berikan kita kesehatan kaki, maka kaki ini kita fungsikan untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berikan kita harta kekayaan, maka harta kekayaan ini seraya kita usahakan untuk kita fungsikan dalam rangka untuk menggapai ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada hal-hal yang mengakibatkan Allah murka kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, kalau kita mampu merealisasikan syukur ini dengan benar dan profesional, Allah jamin akan berikan banyak tambahan anugerah, serta Allah selamatkan kita semua dari siksa api neraka. Sebagaimana Allah nyatakan dalam kitab sucinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, niscaya aku tambah banyak anugerah kepadamu. Akan tapi warning, ancaman dari Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau kufur, kata Allah, maka ketahuilah sesungguhnya azabku adalah amat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, kita semua, keluarga kita semua, betul-betul diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi seorang hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, manusia yang betul-betul beruntung di dunia juga beruntung di akhirat. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وعظم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد، ورضي الله وتبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام وجعل بهما السعداء في الدنيا ودار السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين الداعين إلى سبيل الرحمن. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واجعلنا معهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا وإياهم من الأشقياء المردودين. اللهم اجعلنا وإياهم من الفائزين السالمين والناجحين الآمنين في الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.